Coba bayangin gimana jadinya kalau seorang jenderal bintang 4 yang lagi ada di puncak karirnya, tiba-tiba kehilangan segalanya. Nah, itulah yang terjadi pada Jenderal Stanley McChrystal. Dan justru dari titik terendah dalam hidupnya, lahir sebuah refleksi yang luar biasa tentang apa itu karakter. Yuk, kita bedah rumusnya bareng-bareng. Momen pengunduran dirinya ini bukanlah kematian di medan perang. Itu resiko yang udah selalu dia sadari sebagai prajurit. Ini lebih parah. Sebuah kegagalan yang memalukan di mata publik. Justru titik balik yang sama sekali nggak terduga inilah yang maksa dia untuk bertanya dan memahami lagi. Apa sih arti karakter yang sesungguhnya? Jadi, momen di ruang oval itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Malah, itu jadi sebuah awal. Inilah kisah tentang apa yang terjadi setelahnya. Sebuah proses, ya, introspeksi yang mendalam buat nemuin lagi siapa dirinya setelah seragam kebanggaannya harus dilepas. Semua perjalanan refleksi ini mengerucut ke satu pertanyaan sentral yang fundamental banget. Jadi, apa sebenarnya karakter itu? Dan pertanyaan ini loh, bukan cuma buat dia, tapi juga buat kita semua kan? Dari semua perenungannya, McChrystal nemuin satu rumus. Simple, tapi powerful banget. Karakter itu sama dengan keyakinan dikali disiplin. Menurut dia, karakter itu bukan sesuatu yang kita warisi, tapi sebuah pilihan sadar. Sesuatu yang kita bangun di atas dua pilar ini. Nah, ini bagian paling krusialnya nih. Perhatiin ya, ini perkalian bukan penjumlahan. Artinya apa? Artinya, kalau salah satu komponennya 0, misalnya kita nggak punya keyakinan yang kuat, atau kita nggak punya disiplin buat ngejalaninnya, maka hasil akhirnya, ya karakter kita, nilainya juga 0, kosong. Konsekuensinya segitu. Dalam, tapi simple. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mari kita masuk ke pilar pertama dari persamaan tadi, keyakinan Anda. Dan ini bukan cuma soal apa yang kita percaya gitu aja secara pasif. Bukan, tapi tentang apa yang kita pilih untuk diyakini setelah kita pikirin dalam-dalam. McChrystal bikin perbedaan yang penting banget di sini. Ada yang namanya belief atau kepercayaan, ada juga conviction atau keyakinan. Kepercayaan itu ya kayak sesuatu yang kita terima aja, seringnya karena diajarin sama orang lain. Nah, kalau keyakinan atau conviction itu beda. Itu sesuatu yang udah kita renungin, kita uji, kita tantang, dan akhirnya secara sadar kita pilih untuk kita pegang. Prosesnya aktif dan disengaja. Tapi keyakinan kita ini kan nggak berdiri di ruang hampa. Ada aja ujiannya dari luar. McChrystal menyoroti gimana seringkali ada musuh yang sengaja diciptain buat goyahin kita. Pertanyaannya, siapa sih mereka ini? Seringnya gini, kita itu nggak mutusin sendiri siapa musuh kita. Kita diberitahu. Dan proses ini, kata McChrystal, jadi paling efektif, paling manjur kalau objek ketakutan kita itu adalah seseorang atau kelompok yang nggak kita kenal sama sekali. Jadi, para pemimpin atau influencer bisa dengan gampang menciptakan mereka yang nggak punya wajah buat kita takuti dan benci. Dan ini cara yang super ampuh buat memanipulasi keyakinan kita. Oke, pilar pertama udah. Sekarang kita pindah ke pilar kedua yang sama-sama pentingnya dalam membentuk karakter, disiplin Anda. Ini ngomongin soal kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan keyakinan yang udah kita pilih tadi. Karena tanpa disiplin, keyakinan kita ya cuma jadi opini kosong kan? Esensi dari disiplin ini bisa dirangkum dalam 3 kata yang keren banget. Embrace the suck. Atau kalau diartiin, peluk penderitaan. Ungkapan ini didapat McChrystal pas di pasukan Ranger. Intinya tuh bukan soal nikmatin penderitaan ya, bukan. Tapi soal punya mentalitas untuk ya tahan banting, untuk sanggup menanggungnya demi tujuan yang lebih besar. McChrystal juga ngasih nasihat yang praktis banget dari pengalamannya sendiri, tentang gimana caranya bangkit lagi setelah gagal total. Ini nunjukin disiplin dalam tindakan. Pertama, jangan ngumpet, hadapi dunia. Kedua, mulai kerja lagi, biar hidup terasa normal lagi. Dan yang ketiga, buktikan lagi diri Anda, bukan dengan omongan, tapi dengan tindakan dan kompetensi yang baru. Oke, kerangkanya udah dapat nih, keyakinan kali disiplin. Sekarang gimana sih penerapannya? Yuk kita lihat gimana karakter itu diuji dan kelihatan di dunia nyata, justru seringkali di hal-hal kecil yang kayaknya sepele. McChrystal ngasih contoh yang kita semua pasti pernah ngalamin, tes korsel bagasi. Pasti pernah lihat kan, orang-orang yang ngerubung di depan ban berjalan itu, ngalangin pandangan orang lain. Nah itu tuh sebenarnya bentuk keegoisan yang nggak kita sadari. Pilihan kecil buat mundur sedikit, kasih ruang buat orang lain. Nah, itulah cerminan karakter yang sebenarnya saat nggak ada siapa-siapa yang liatin atau nilai kita. Dan ternyata ya, tes-tes kecil kayak gini tuh bukan hal baru. McChrystal bahkan mengutip Marcus Aurelius, dan dia ngaku betapa susahnya untuk konsisten hidup sesuai standar yang kita buat sendiri. Ini tuh perjuangan abadi, sesuatu yang ngasih kita inspirasi, tapi sekaligus bikin jengkel karena kita sadar kita sering banget gagal.
Dan akhirnya kita kembali lagi ke titik awal, ke ukuran pamungkas dari sebuah kehidupan. Pada akhirnya, apa sih yang bakal tersisa? Dengan lihat batu nisan di Arlington National Cemetery, McChrystal negasin satu hal. Pada akhirnya, semua gelar, pangkat, jabatan, pencapaian, itu semua bakal pudar. Karakter. Itulah satu-satunya ukuran yang benar-benar penting, satu-satunya warisan yang bakal abadi. Jadi, pada akhirnya, karakter kitalah yang jadi rangkuman hidup kita. Perjalanan Jenderal McChrystal ini jadi pengingat yang powerful banget soal itu. Dan pertanyaan terakhir ini bukan buat dia, tapi buat Anda, buat kita semua. Karakter Anda nanti mau menceritakan kisah seperti apa?